Di sisi lain, Bung Karno juga mengatakan bahwa demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat. Namun dalam Bung Karno mengatakan demokrasi permusyawaratan perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yaitu menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula, sistem pemilu harus diletakkan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi perwakilan rakyat, memilih para wakilnya melalui kendaraan partai politik. Untuk menjadi wakil di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum yang demokratis, partai politik memiliki fungsi penting dan strategis. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Dari beberapa fungsi partai politik telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula peserta pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas pada pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 terjadi pada kurun waktu 99-2002, terdapat wacana untuk memasukkan aturan mengenai partai politik di dalam konstitusi. Adalah misalnya Farina Sinka dari fraksi utusan golongan yang menyinggung pentingnya aturan partai politik dimuat dalam konstitusi, meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal itu. Berikut pendapat Farina Sinka dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, dalam pemilu anggota DPR dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perorangan calon anggota DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Hal ini menyiratkan makna bahwa pada dasarnya sistem pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab yang dipilih dalam pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD dalam pemilu. Sementara itu dalam pemilu anggota DPR, sementara itu dalam pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik. Karena peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perorangan. Selanjutnya dalam risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45, wacana sistem pemilu sempat beberapa kali disinggung dianggap telah dibacakan. Dikutip juga pendapatnya Andi Najmi Fuadi, fraksi PKB, yang menyampaikan pendapat terkait sistem pemilu sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dari sudut pandang original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam diskusi dan perdebatan yang terjadi pada saat awal perubahan Undang-Undang Dasar 45 dan dimuat dalam risalah perubahan, nampak jelas bahwa dalam perkembangannya sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Selanjutnya, pandangan dari sisi perspektif yuridis sosiologis. Dalam dissenting opinion ini saya membandingkan kebaikan dan keburukannya yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan dalam pemilu di Republik Indonesia, dianggap telah dibacakan. Yang terakhir,
Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas. Itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka dapat dinilai konstitusionalitasnya apabila bertentangan dengan moralitas, bertentangan dengan rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, merupakan penyalahgunaan wewenang, dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu, diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan. Ya, terima kasih. Saya ulangi, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu diperlukan evaluasi, perbaikan, dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2024, saya ulangi, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Peralihan sistem pemilu dan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas sangatlah diperlukan, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Ada 5 halaman lebih. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyampaikan beberapa alternatif perbaikan-perbaikan itu, dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah perubahan pendirian dan posisi mahkamah bukanlah menunjukkan inkonsistensi mahkamah terhadap putusannya sendiri, namun perubahan dimaksud merupakan upaya mahkamah agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan manusia dan agar mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang hidup atau the living constitution yang adaptif dan peka terhadap perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ada 3 halaman. Untuk menyingkat waktu, maka sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas, dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pevwe, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 8 bulan Juni tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 13.00 oleh 8 hakim konstitusi dengan tidak dihadiri oleh Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Sukri Asy'ari sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Ya, demikian putusan
telah dibacakan dan untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.